dan bisa berdampak bagi masyarakat juga dengan adanya keterlibatan UMKM dalam perekonomian kita. Jadi mungkin hari ini kita membahas dengan terbitnya PP 20 tahun 2026 ini, kita akan melihat seberapa jauh aturan-aturan ini kemudian mencoba mengakomodasi dan juga mengatur tentang UMKM di Indonesia yang diharapkan juga berkontribusi dalam penerimaan negara. Bisa dilanjut, Mbak Dia? Ya, slide berikutnya. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang 4 poin penting tentang berkaitan dengan aturan perpajakannya, mungkin kemudian laporan keuangan yang mungkin jadi perhatian dampak dari aturan ini, dan juga mungkin strategi arus kas yang tentunya sangat-sangat membantu dan sangat-sangat dibutuhkan oleh para UMKM di Indonesia ya, berkaitan dengan arus kas mereka mengaturnya seperti apa dengan adanya aturan ini dan mungkin adanya resiko-resiko nanti yang akan menjadi perhatian ya dalam aturan ini seperti apa. Jadi mungkin di latar belakang kita akan membahas tentang bagaimana sih aturan-aturan ini, kemudian juga ada resiko-resikonya, ya, kemudian laporan keuangannya akan seperti apa dampaknya yang harus diperhatikan, ya secara sederhana maupun nantinya secara kompleks begitu istilahnya UMKM sudah berkembang dan kemudian istilahnya dia akan mendorong perekonomian kita semakin lebih besar. eh, Dia akan seperti apa bentuk laporan keuangan yang mungkin jadi perhatian-perhatian, apakah mau disederhanakan, apakah mau dikomplekskan, apakah mau didetailkan, apa mau digeneralkan, itu menjadi perhatian-perhatian manajemen dalam rangka menunjukkan keberpihakan ataupun komitmen mereka dalam transparan dan kebijakan perusahaan untuk tetap tumbuh berkesinambungan. Lanjut. Jadi kita mungkin berangkat dari latar belakang tentang terbitnya PPh Final UMKM. Sebagaimana kita ketahui bahwa PPh Final UMKM ini adalah salah satu solusi yang dilakukan pemerintah untuk kemudian mengentertain ya para pelaku ekonomi di Indonesia agar mereka mau turut berkontribusi, turut bersumbangsi dalam pembangunan negara dengan membayarkan pajaknya dari hasil usaha mereka. Jadi tapi pemerintah sadar juga bahwa untuk kemudian melibatkan UMKM ini dalam kegiatan ekonomi informal bukan hal yang mudah, ya, bukan hal yang gampang, dan tentu perlu perhatian khusus untuk kemudian di-treat secara tepat agar mereka juga mau turut serta, mau istilahnya membayarkan pajaknya ya kepada negara. Karena tentu tidak semua pihak, tidak semua usaha, tidak semua individu itu tertarik untuk membayarkan pajaknya untuk berkorban dari sebagian harta mereka, berkorban dari sebagian pendapatan mereka untuk pembayaran pajak pada pemerintah. Apalagi kalau misalkan sudah berkembang isu, sudah berkembang istilahnya eh, berkembang topik-topik yang menunjukkan bahwa ada pengalokasian anggaran yang kurang tepat dari pemerintah dari hasil kontribusi pemerintah, dari hasil kontribusi pajak tersebut. Karena dampak dari perpajakan ini tidak dirasakan langsung oleh masyarakat ya, secara langsung ya. Jadi terkadang mereka kemudian a priori skeptis uang pajak mereka dikemanakan, sehingga kemudian langkah untuk menerapkan PPh final UMKM ini semacam win-win solusi ya dari pihak pemerintah untuk kemudian mengajak partisipasi masyarakat, partisipasi UMKM untuk juga mau berkontribusi terkait penerimaan negara. Jadi tentu pertimbangan pertamanya kemudian kenapa PPh final UMKM ini diupdate ya, diperbaharui dalam rangka tentunya membangun praktik bisnis yang sehat ya dan penegakan aturan. Jadi kemarin saya ke kantor pajak ya berkomunikasi dengan salah satu AR. Salah satu pertanyaan penting saya, kenapa kemudian aturan perpajakan yang terbaru ini tidak menimbulkan resistensi di tengah masyarakat. Tidak ada istilahnya viral yang menunjukkan bahwa ini aturan ini kurang tepat. Tidak ada yang istilahnya gaduh pemerintah atau DPR. Tidak ada yang istilahnya nyerang pemerintah berkaitan dengan aturan pemerintah ini. Karena di latar belakangnya itu pemerintah sudah membangun sebuah opini, membangun sebuah narasi bahwa
aturan ini ternyata memang sangat penting di tengah banyaknya deviasi-deviasi ataupun variasi-variasi, bahkan mungkin pelanggaran yang dulu dilakukan oleh banyak pihak berkaitan dengan aturan PP 55 sebelumnya tahun 2024 tentang penerapan PPh final UMKM. Dengan adanya, berbagai istilahnya pemanfaatan perpajakan yang tidak sesuai dengan maksud yang dikandung oleh aturan-aturan sebelumnya. Makanya ini diperbaharui, di-reminder, ya, disampaikan data bahwa ternyata dulu bahwa banyak nama-nama pribadi yang membuat PT-PT banyak, CV-CV banyak, ya, firma-firma banyak untuk memanfaatkan celah ini. Makanya kemudian pemerintah mencoba melakukan breakthrough, terobosan agar PP ini lebih bermanfaat. PP ini lebih nendang dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan mendukung penerimaan negara. Sehingga kemudian tujuannya adalah membangun praktik bisnis yang sehat dan menegakkan aturan lebih optimal. Kemudian pertimbangan yang kedua tentunya adalah bagaimana prosesnya ini ada kemudahan dan kesederhanaan ya dan tepat sasaran. Jadi substansi dari PPh final UMKM ini tetap berpijak ya, tetap berorientasi tentang bagaimana PPh final UMKM ini terus melakukan atau memberikan kemudahan-kemudahan bagi para masyarakat yang awam ya, kurang paham dengan perpajakan, sehingga kemudian PPh final ini masih dihadirkan sebagai salah satu solusi untuk pelaku-pelaku ekonomi yang saat ini berkembang dan saat ini semakin istilahnya intens dalam memanfaatkan ataupun memperoleh pendapatan-pendapatan mereka. Jadi ada kemudahan, ada kesederhanaan, dan juga tepat sasaran. Jadi kemudahan, kesederhanaan, dan tepat sasaran ini jadi salah satu spirit dari terbitnya PP 20 tahun 2026 ini, sehingga kemudian PP 20 ini bisa bermanfaat secara luas, bisa diterima, ya, bisa dipahami, dan tentunya yang paling penting bisa diimplementasikan. Jadi praktis dari peraturan dari PP sebelumnya itu memang cukup banyak yang menyulitkan, cukup banyak yang istilahnya terobosannya dalam rangka mengantisipasi, menetralisir agar peraturan ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, tidak ada hal-hal yang sifatnya tanda kutip negatif yang berorientasi pada eh, ketidakpatuhan sehingga kemudian ini berdampak bagi ketidakadilan dalam perlakuan pemenuhan kewajiban perpajakan. Lanjut, Mbak Dea. Jadi kalau kita mengacu kepada konsep dasar PPh final UMKM yang istilahnya saat ini kita terapkan selama ini, konsep dasarnya tentu mengacu kepada tarif dan omset. Jadi kalau kita tahu tarif itu untuk PPh final dari dulu sampai saat ini praktis di angka 0,5% ya, tidak ada perubahan dari itu. Dan kemudian kalau omsetnya yang istilahnya untuk PPh final UMKM ini eh, di bawah ataupun maksimal 4,8 M. Begitu istilahnya melewati dari omset ini sudah praktis kemudian sudah dianggap tidak UMKM ini. Kemarin ada yang bertanya di salah satu trade ya, ini omset 4,8 ini sudah tidak relevan dalam konteks kekinian ya, dalam kegiatan ekonomi-ekonomi saat ini. Jadi pendapat itu sah-sah saja ya dari perspektif pengusaha ataupun perspektif orang yang istilahnya melakukan aktivitas ekonomi, tapi mungkin bagi para pembuat kebijakan 4,8 ini adalah sebuah titik tengah yang istilahnya mencoba melihat eh, arsiran ataupun irisan dari berbagai pelaku ekonomi. Bisa jadi mungkin ada yang menganggap seharusnya kalau UMKM 2 miliar aja ataupun 2,5 atau mungkin UMKM sudah 500 juta aja seperti batasan yang dianggap sudah istilahnya dibebaskan saat ini. Jadi perdebatan tentang omset ataupun tarif itu sesuatu yang sifatnya pasti debatable ya, multitafsir dan mungkin setiap orang punya background dan argumentasinya masing-masing. Tapi dianggap berdasarkan istilahnya aturan pemerintah ataupun istilahnya diskusi dengan berbagai pakar, pihak dan sebagainya, dianggap memang tarif 0,5% ini sudah tarif yang ideal dan omset 4,8 miliar ini sudah sesuatu yang istilahnya mencoba memberikan satu fasilitas yang positif bagi perkembangan dunia usaha. Jadi kalau kita lihat
Jadi kalau pemajakannya berdasarkan final ini, berarti kita akan nantinya adalah, sudah istilahnya cukup simpel karena dari 0,5% ini langsung dikalikan, tarif ataupun pendapatan dari yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan pendapatannya misalkan 1 miliar, ya langsung aja dikalikan 0,5%. Jadi ada satu branding tarif yang kemudian ketika orang bertanya, "UMKM ya?" "Ya, 0,5% kali omset." Jadi ini sebuah strategi komunikasi juga bagi DJP untuk para pelaku usaha untuk kemudian, "Oh final ya? Ya final Pak." "Oh berarti 0,5%." Jadi ini satu, apa namanya, penetrasi kebijakan untuk membuat orang-orang dunia usaha itu kemudian familiar dengan perpajakan, friendly dengan perpajakan, bersahabat dengan perpajakan dengan adanya tarif final untuk UMKM ini dengan membranding tarif 0,5% Jadi di mana-mana itu kalau kita lihat iklan-iklannya DJP juga, angka 0,5% itu dikasih besar-besar supaya orang tahu bahwa 0,5% adalah tarif final untuk para pengusaha. Kemudian yang kedua juga mungkin kalau kita lihat di, apa namanya, tentang tarif ini, tidak perlu ada pembukuan ya, tidak perlu ada pembukuan. Jadi praktis tidak ada kegelisahan kita untuk misalkan ya, tanda kutip, mencatat lagi biaya apa yang dikeluarin, ya karena kan kalau concern kita kan, berapa sih uang yang masuk di dunia usaha kita, berapa sih uang yang istilahnya sudah kita terima dari vendor-vendor kita, ya atau dari pihak, klien-klien kita. Jadi concern kita di situ, fokus kita di situ. Karena memang, dalam keterbatasan daya ingat kita ataupun otak kita ya, kapasitas otak kita, terkadang kita lebih untuk pengusaha terutama lebih concern berkaitan dengan pendapatan-pendapatan. Biaya terkadang jadi perhatian juga, tapi untuk mencatatkannya itu jadi isu. Sehingga kemudian bagaimana PPh final ini juga semacam satu titik yang kemudian bisa memberikan ruang bagi pengusaha untuk, mencoba berpikir untuk membesarkan usahanya, ya tanpa perlu repot untuk istilahnya, melakukan pembukuan-pembukuan ya, melakukan istilahnya, jurnal kredit, debit atau kredit, ya, mencatat harta dan utangnya seperti apa ya. Jadi fokusnya memang, straight to the point, berapa pendapatannya dia selama 1 tahun, berapa pendapatannya selama 1 bulan, silakan store berdasarkan tarif final yang sudah diperoleh ataupun sudah ditetapkan. Kemudian juga kalau kita lihat di, apa namanya, dengan istilahnya konsep dasar PPh final juga ini sangat terbantu bagi, UMKM-UMKM juga ya, karena dengan adanya dia istilahnya masih sebatas UMKM, dia tidak perlu buat faktur pajak ya. Karena faktur pajak ini juga membuat kewajiban perpajakannya semakin costly ya, semakin besar ya. Semakin besar dan bisa berdampak, harus meng-hire lagi orang yang fokus untuk bagaimana membuat faktur pajak, menata administrasinya, ataupun memastikan bahwa dokumentasinya sudah tepat. Karena ada juga pengusaha memang yang takut melewati 4,8 karena, pertimbangan ini ya, tidak mau buat faktur pajak, tidak mau mengeluarkan istilahnya biaya tambahan sebesar 10%. Apalagi karena kalau misalkan 10% ini kemudian harus ditagihkan ke customer ya. Ke customer juga yang terutama terkadang juga belum merasa bahwa mereka butuh dengan faktur pajak ini ya. Jadi inilah dilema-dilema yang dihadapi pengusaha untuk mau naik kelas karena, mereka ketika mau ngeluarin faktur pajak, kliennya mereka mau ngapain dengan faktur pajak ini ya. Mau dibebankan juga jadinya rugi, mereka juga istilahnya tidak perlu beban itu, mau dikreditkan juga tidak bisa karena mereka juga PKP. Makanya terkadang ada pertanyaan-pertanyaan di lapangan juga yang mengkhawatirkan kalau misalkan dia bertanya, apakah boleh kita membeli barang dari pembeli yang bukan PKP, ya. Mereka juga jadi khawatir-khawatir juga karena istilahnya kalau misalkan PKP, mereka harus beli dari PKP yang menambah beban mereka lagi. Jadi itulah satu, tantangan yang dihadapi para UMKM-UMKM untuk mencoba naik kelas dalam rangka, membangun bisnis mereka lebih positif. Kemudian kalau kita bicara juga PPh final, sebenarnya ini PPh final kan sifatnya merupakan insentif ya, insentif dalam rangka stimulus ekonomi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ini,
Baik, mohon maaf untuk kendalanya. Sepertinya kita kehilangan jaringan pemateri. Mohon untuk tetap standby di ruangan Zoom, karena bermanfaat sekali materi yang akan dibagikan pada hari. Baik, pemateri sudah kembali. Tanpa perlu tahu kosnya ya. Maaf. Jadi ini insentif sebenarnya untuk menggerakkan perekonomian. Jadi kalau Bapak melihat rata-rata pemerintah menerapkan PPh final itu untuk menggerakkan satu sektor bisnis. Misalkan saham, tahap tarifnya juga final. Itu karena tujuannya supaya orang mau berinvestasi di saham, menghidupkan pasar modal Indonesia. Reksadana, itu juga salah satu cara pemerintah untuk membuat orang tidak mau ribet ditahu pendapatannya berapa, biayanya berapa, hartanya berapa ya. Karena soal harta ataupun istilahnya cost biaya itu kan terkadang konfidensial sehingga bagaimana pemerintah menjaga spiritnya orang berbisnis tanpa perlu direbotin, tapi goalsnya adalah mereka mau berkontribusi terkait penerimaan negara dengan membayar pajak. Apakah itu dianggap 0,1% itu sudah menggambarkan apa namanya keuntungan secara besar ataupun tidak, yang jelas pemerintah sudah menghargai ataupun mengapresiasi komitmen dari warga negara untuk membayarkan pajaknya. Kemudian juga kalau kita lihat juga di tarif ini tentang PPh final, kita bisa tahu bahwa kenapa orang masih tetap mau betah manja di PPh final ini ya. UMKM ini mau tetap, saya mau tetap kecil aja deh, saya tidak mau besar ya. Karena memang kalau kita bicara tentang resiko perpajakan lebih relatif lebih kecil ya PPh final ini dibandingkan PPh-PPh yang sifatnya normal ya, tarif normal. PPh final ini kalau kita anggap istilahnya sudah kita bayar, tanda bahasa-bahasa kasarnya mungkin DJP ataupun pemerintah sudah tutup mata terkait berapa sih keuntungan kalian. Kalian sudah bayar berdasarkan omset, ya saya sudah tidak mau lagi untuk cawe-cawe ke dalam tubuhmu, tubuh perusahaanmu ya. Mengetahui berapa pendapatanmu, dari mana uangmu, yang penting kamu bayar. Jadi sudah dianggap selesai sehingga kemudian resikonya lebih kecil dibandingkan kalau kita istilahnya menggunakan tarif normal. Sehingga kita tidak perlu lagi ribet, misalkan nanti terima SP2DK menanyakan, ini kok pembeliannya dengan pembelian dengan penjualan kok beda ya? Kenapa persediaannya banyak ya? Itu di level SP2DK itu akan intens sehingga orang yang istilahnya sudah ribet dengan bisnisnya ditanya-tanyain juga jadi terganggu moodnya, terganggu konsentrasinya sehingga mereka tetap saya cukup PPh final aja deh, saya cukup jadi UMKM aja deh, seperti itu. Jadi resiko perpajakan di PPh final itu relatif lebih kecil, relatif lebih apa namanya, lebih mendukunglah mereka ya, mendukung konsentrasinya mereka untuk menjalankan bisnis mereka sehingga mereka tidak mau diganggu fokusnya sehingga kemudian lebih memilih untuk cukup di PPh final aja seperti itu. Kemudian terakhir mungkin yang istilahnya tadi seperti saya lanjutkan tadi lebih nyaman dan pasti ya. Saya sampaikan bahwa PPh final ini lebih nyaman dan pasti karena kewajiban perpajakannya sudah dianggap selesai ya. Sudah dianggap selesai karena dia sudah bayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang tarifnya. Dia sudah store ya ke negara, dia sudah punya buktinya. Nanti kalau diminta buktinya bisa dia tunjukkan ya. Kalau diminta istilahnya omsetnya dia sudah tunjukkan juga invoice-invoice-nya sehingga mereka merasa pasti untuk berhadapan dan melakukan kegiatan bisnisnya. Mereka tidak khawatir atau tidak ragu bahwa ketika nanti dimintain-mintain lagi karena dianggap sudah setor gitu kan. Karena memang bisa dikatakan apa yang dilakukan DJP hari ini dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian komitmen pemerintah untuk semakin apa namanya membiayai pembangunannya dengan dana internal ya. Itu membuat DJP sebagai tulang punggung dalam sebagai revenue stream pemerintah memang berusaha untuk semakin tegas, semakin kuat ya dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut. Sehingga kalau tidak salah sekarang kan juga ada sistem cluster ya. Sistem cluster itu bahkan orang DJP mendatangi rumah-rumah orang untuk menanyakan tentang kewajiban perpajakannya mereka, hartanya dari mana dan sebagainya dan sebagainya. Jadi memang semakin punya tantangan kewajiban perpajakan kita ke depan dalam rangka komitmennya DJP untuk terus meningkatkan penerimaan dari sektor pajak ya, seperti itu. Lanjut. Ya, jadi kalau kita lihat bisa dibilang ini adalah POV-nya ya, point of view-nya PPh final UMKM dari pemerintah karena ini menjadi harapannya pemerintah kemudian menerbitkan ya, menerbitkan
aturan terbarunya ya, aturan terbaru sejak aturan lama itu diterbitkan di tahun 2022, sekarang kemudian berlaku terakhir 2004, sekarang kemudian diperbaharui dengan 2006. Jadi ada masa transisi yang cukup jauh ya, melihat seberapa banyak efek atau dampak dengan keluarnya aturan tersebut. Jadi kan pasti pemerintah menganalisa, mengidentifikasi, melihat, ya mengkalkulasi potensi ini dengan istilahnya apa yang mereka dapat. Sampai mereka kemudian pada satu kesimpulan, kalau kita mau istilahnya pemerintah mendapatkan penerimaan yang lebih besar, entitas-entitas bisnis yang saat ini kemudian masih menggunakan PP final UMKM, mungkin kita lebih optimalkan untuk mengajak mereka untuk naik kelas untuk menggunakan tarif normal nantinya. Jadi ini komitmen pemerintah untuk menciptakan ekonomi yang lebih kompetitif, efisien, dan efektif. Jadi tentunya kalau misalkan satu unit usaha menggunakan tarif final, yang satu menggunakan tarif normal, yang satu menggunakan 0,5%, yang satu menggunakan tarif 11%, misalkan dengan pasal 31E, tentu tidak kompetitif karena biaya yang ditanggung entitas yang tarif normal dengan tarif yang istilahnya lebih kecil tentu tidak sebanding, sehingga ini membuat ekonominya jadi lebih lebih berat sebelah, sehingga mungkin pemerintah mendorong agar tarifnya yang satu sama dengan tarifnya satu sama, sehingga menciptakan efisiensi dan efektivitas lebih bagus ke depan. Jadi ada komitmen untuk menggairahkan ekonomi formal. Kalau selama ini misalkan sifatnya informal, ya sekarang lebih istilahnya lebih formal, masuk ke dalam tatanan ekonomi lebih lebih siap. Kemudian fasilitas pajak tepat sasaran, itu yang tadi saya sampaikan bahwa kalau dari pengumuman pemerintah, dari analisa pemerintah, kalau kita lihat ada satu pemilik ya, kalau dia sampaikan itu ada satu pemilik punya PT banyak banget, ada satu pemilik punya CV banyak banget. Ya, dari PT berubah jadi CV, kemudian CV bikin CVB yang baru lagi. Ini kemudian dampaknya kemudian mengakibatkan eh apa ya? Ada satu hal yang kemudian tidak sesuai dengan harapan pembuat undang-undang ya, karena tidak sesuai dengan harapan pembuat undang-undang, dilihat celahnya, prakteknya seperti ini ya, makanya kemudian bahwa dianggap fasilitas ini tidak tepat sasaran karena kalau dari penyampaiannya DJP, ada satu individu bisa buat sampai 7 sampai 10 perusahaan untuk memanfaatkan fasilitas ini. Jadi 4,8 mungkin atau 4,5 dikali 10 berarti mereka sebenarnya punya konsep omset 45 miliar setahun, tapi karena dipecah-pecah akhirnya tidak terdata dengan baik dan mungkin fasilitas pajaknya juga lebih rendah dari harapan pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah database perpajakan. Tentunya harapannya dengan semua sudah terintegrasi pencatatannya, semua misalkan akan jadi PKP pada akhirnya ya, karena omsetnya betul-betul sangat diperhatikan ya, dicari lawannya ya, dicari pembandingnya, sehingga kemudian praktik perpajakan itu semakin lebih kuat database-nya bagi DJP sendiri, sehingga pengakuan terhadap ekonomi individu juga di aturan ini juga semakin semakin berkembang ya. Jadi banyak pelaku-pelaku individu yang istilahnya diajak juga. Jadi kemarin dari usaha UMKM, CV, kemudian PT, koperasi diajak. Sekarang individu lagi yang diintensifkan ya. Ya, jadi ekstensifikasinya sekarang istilahnya menggerakkan individu-individu untuk terlibat dalam penerimaan perpajakan. Terakhir lagi kemudian kalau kita lihat berarti ini adalah komitmen pemerintah untuk mengacu kepada standar internasional. Jadi, komplai-komplai seperti ini diharapkan merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas ekonomi Indonesia agar sesuai dengan tata kelola yang baik, agar sesuai dengan praktik bisnis yang sehat, sehingga kemudian tercipta ekonomi efisien dan efektif dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lebih positif ke depan. Lanjut, Mbak Dia. Ya, kalau kita lihat kemudian mencoba menganalisis dari perspektif SWOT ya, terkait adanya PPh final UMKM ini. Kalau kita lihat memang dari sisi strength-nya bisa dibilang ini satu hal yang istilahnya mendekatkan dua kutub yang sangat-sangat terkadang em, apa namanya berbeda arah ya, tapi dengan cara pemerintah ini mencoba membangun sebuah kemudahan dan kepastian. Jadi, kemudahan dan kepastian itu sangat tergambar di PP 20 tahun 2026 ini karena berbagai hal yang ditunjukkan pemerintah untuk menyempurnakan PP sebelumnya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan ataupun kekhawatiran-kekhawatiran yang dikhawatirkan oleh istilah para pelaku pajak atau dunia usaha
itu bisa terjawab dan bisa diakomodasi dengan PP 20 tahun 2026 ini. Unsur kemudahannya tetap ada, unsur kepastiannya juga dilengkapi, sehingga riak-riaknya tidak terasa seperti aturan-aturan sebelumnya yang penuh pertanyaan, penuh kontroversi, sehingga regulasi ini praktis lebih smooth di lapangan dengan eh, apa yang dilakukan ataupun apa yang menjadi ekspektasi publik itu tergambar keadilannya, tergambar pemahamannya, tergambar kepatuhan dan komitmennya pemerintah untuk mencoba agar aturan ini lebih implementatif dan tidak mendapat apa reaksi ataupun penyimpangan di lapangan nantinya. Kemudian dari segi weaknesses-nya mungkin kita melihat bahwa tentu ada keterlambatan ya, keterlambatan dari penerapan dari aturan ini. Jadi bisa dibilang memang sempat di tahun 2025 ya, awal 2025 juga ataupun tahun 2026 sempat ada kevakuman aturan ya, kekosongan aturan. Kita tetap mau menerapkan PPh final ataukah tidak menerapkan PPh final ya bagi para pelaku yang belum 4,8, karena takutnya mereka istilahnya tidak menerapkan, nanti mereka akan jadi kena SP2DK ataupun kena potensi pembayaran kurang bayar ataupun ditegur oleh pihak pajak karena menerapkan aturan yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Jadi mereka istilahnya bereaksi juga ya, bertanya juga ke menteri. Bahkan kalau kita lihat, kita baca, kita nonton itu terkadang pemerintah dengan adanya sorotan-sorotan itu kemudian Menko Perekonomian Airlangga Hartarto harus terus menyampaikan secara resmi bahwa tetap terapkan aja meskipun aturannya belum keluar. Tapi dari poinnya juga ya, dari poin yang kita lihat juga dari aturan ini ada dinamika baru bahwa ada pembatasan-pembatasan dalam penerapan UMKM itu. Jadi definisi UMKM itu praktis semakin lebih rigid, praktis semakin lebih spesifik, praktis lebih diperuntukkan pada orang-orang yang memang dianggap betul-betul UMKM. Dalam artian ini misalkan individu ya, individu itu kan sifatnya memang orang yang sedang mendorong untuk pelaku bisnis usaha ya, untuk pribadinya sendiri ya, perseorangan individu dan juga koperasi. Jadi memang sangat dibatasi pada ruang lingkup itu. Kemudian opportunity-nya tentu tentang pengembangan sistem UMKM. Dengan adanya tekanan, saya bisa menganggap ini aturan ini adalah tekanan bagi UMKM. Karena dengan adanya aturan ini mengajak UMKM untuk kemudian membenahi diri ya, mengimprovisasi diri agar mereka mau perhatiin tentang pencatatan, mau perhatiin tentang sistem, mau rekrut SDM yang bagus agar mereka bisa menjalankan tata kelola bisnis mereka secara positif ya. Karena dengan adanya aturan ini mereka mau tidak mau harus mencatat segala transaksi bisnisnya ya. Karena kalau misalkan miss atau kemudian salah treatment ya, salah pencatatan, ini bisa berdampak pada dispute di kemudian hari ya. Berdampak pada judgement yang berbeda di kemudian hari, berdampak pada penafsiran aturan yang berbeda di kemudian hari. Sehingga ini akan berpotensi mendapatkan ataupun membuat usaha itu mengeluarkan resources tambahan berkaitan dengan kebijakan yang kurang tepat di masa yang lalu seperti itu. Karena terkadang seperti itu di pihak DJP hampir praktis sama dengan terkadang apa yang dilakukan oleh kita lihat pada awal-awalnya dia tidak terlalu memperhatikan tuh ya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita ya. Tapi begitu istilahnya di ujung terakhir atau 2 tahun atau 1 tahun atau 3 tahun kemudian, dah baru dia tanyain ya. Jadi ada pengalaman beberapa pihak kejadian yang sekarang 2026 yang ditanyai 2021. Ditanyain 2022. Kalau kita tidak punya ingatan yang bagus ya, tidak punya database yang bagus, tidak punya dokumentasi yang tepat, tidak punya orang yang bertahan lama di perusahaan tersebut, ini gimana kita menjelaskannya ke DJP atas transaksi yang ini ya? Karena kan kita tahu sebagai manusia kan ingatan kita terbatas ya. Ya, ingatan kita terbatas ya. Pengetahuan kita terbatas, pengalaman kita juga terkadang terbatas untuk hal-hal tersebut. Sehingga kemudian ketika ditanya di kemudian hari, sudah pasti ini akan dispute karena yaitu tadi ada variabel-variabel yang kemudian kalau dalam bahasa ekonomi itu asumsinya ceteris paribus itu tidak ada ya. Hal-hal yang konstan itu tidak ada ketika kita proses perdebatannya itu. Datanya sudah tidak tahu kemana, orangnya yang menjalankan ini tidak tahu kemana ya. Sehingga perlunya dibangun sistem. Inilah mungkin point of view-nya sehingga kemudian
pengembangan-pengembangan sistem untuk menjaga memori-memori ataupun ingatan-ingatan transaksi masa lalu itu bisa terpelihara dengan baik, terjaga secara berkesinambungan. Kemudian treatment-nya, ancamannya tentu tetap istilahnya, meskipun ini aturan yang praktis ya, sangat-sangat kompleks, sangat-sangat mencoba komprehensif, tentu tetap ada peluang-peluang untuk loophole-nya ya, untuk orang-orang pihak mencoba mengkaji lagi, melihat lagi peluangnya di mana untuk melakukan aggressive tax planning untuk mengoptimalkannya. Pada satu titik mungkin yang akan diincar adalah karena sekarang ini ada 3 pihak yang kemudian yang istilahnya menjadi eh, pihak yang tanda kutip dimanjakan dengan kebijakan ini, yaitu pribadi, kemudian perseorangan pribadi dan UMKM, mungkin 3 badan usahanya atau 3 unit inilah nanti yang mungkin akan dieksploitasi oleh para pencari-pencari agresif tax planning nantinya. Seperti itu. Lanjut, Pak Dia. Nah, ini ya tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa perubahan penerima fasilitas ya. Jadi saat ini yang terima fasilitas itu praktis hanya 3 orang tadi ya. Hanya 3 pihak tadi ya. Wajib pajak pribadi ya. Pada tahun 2022, PP-nya tahun 2002 memperoleh fasilitas. Sekarang pun memperoleh fasilitas. Kemudian juga koperasi, ya, koperasi memperoleh fasilitas, sekarang pun memperoleh fasilitas. Kemudian sekarang ada istilahnya status perseorangan ya, memang baru ini badan unit usaha ini ya. Nah, dulu tidak disebutkan ya dalam ketentuan ini. Sekarang disebutkan. Jadi banyak kalau saya lihat pasal-pasalnya ataupun ayat-ayat yang disebutkan dalam ketentuan terbaru ini, kata perseorangan itu kemudian disisipkan dalam belet ini ya, dalam regulasi ini, dalam ketentuan ini karena dianggap harus mengadaptasi ya adanya bentuk usaha baru, adanya benda baru yang kemudian istilahnya perlu menjadi perhatian dan tidak menjadi loophole nantinya. Saya seperti apa nih? Saya dikemanakan ini seperti itu bagi persoalan-persoalan. CV, firma, PT, kemudian BUMN, DES juga ya. Serta itu sudah kemudian tidak lagi boleh memperoleh fasilitas dengan adanya ketentuan terbaru ini ya. Dan tetap maksimal omsetnya juga tidak berubah di angka 4,8 M. Lanjut, Mbak Dia. Ya, kalau kita mengkaji lebih detail lagi tentang poin-poin perubahan di PPh final ini antara PP 5 2022 dan PP 20 tahun 2026 ini, perlu mungkin ada praktis hampir 10 garis besar yang saya mencoba mencoba mengeksplor ya tentang istilahnya yang perlu kita mungkin bahas bersama, ketahui bersama tentang something new yang kemudian bisa menjadi insight kita, wawasan kita, informasi kita untuk menjadi bahan diskusi ataupun bahan sharing dan mungkin bahan yang bisa kita sampaikan ke manajemen ataupun bahan kebijakan nantinya di perusahaan. Pertama tentunya ada satu kalimat eksplisit yang dari dulu memang menjadi sorotan ya, dipertanyakan di undang-undang atau ketentuan perpajakan sebelumnya tentang masalah penyuapan ya. Jadi banyak istilahnya kalau kita juga baca di undang-undang PPh itu penyuapan juga bisa dianggap pendapatan ya karena penerimaan ya, tambahan kemampuan ekonomis. Di undang-undang yang sekarang ini, di ketentuan yang sekarang ini sudah ditegaskan disebutkan bahwa segala pemberian yang berkaitan dengan kegiatan istilahnya penyuapan ya, itu sudah tidak bisa dibebankan ya. Jadi biaya 3M ya. Jadi bukan lagi biaya 3M yang bisa mengurangi pendapatan ataupun omset perusahaan dalam rangka perhitungan pajak penghasilan. Dulu ini masih terakomodasi, sekarang jadi bukan lagi biaya 3M. Kan kalau kita tahu 3M itu kan biaya yang mendapatkan, menagih, dan memelihara. Jadi kalau kita mau melihat biaya itu adalah biaya yang bisa dibebankan untuk mengurangi pendapatan, poinnya ada 3. Apakah itu untuk mendapatkan penghasilan, apakah itu untuk menagih penghasilan kita, ataupun memelihara penghasilan kita. 3 kalimat ini memang terkadang masih subjektif, masih debatable, tapi poinnya adalah bahwa apakah pendapatan itu kemudian muncul karena adanya pengorbanan yang kita lakukan. Ya, jadi kalau kita lihat rata-rata praktik bisnis sekarang itu terkadang
memberikan fee tertentu kepada pihak-pihak lain, kalau kita dengar cerita-cerita ya yang istilahnya berkembang, memberikan fee tertentu kepada pihak lain untuk mendapatkan bisnisnya, untuk mendapatkan proyeknya, untuk mendapatkan penerimaannya ya. Ini yang kemudian dalam ketentuan ini itu kemudian praktis sudah dianggap eh, apa namanya? Sudah dianggap bukan sebagai biaya 3M. Tapi kalau misalkan ini bisa dicatatkan, ada pembuktiannya, ada dokumentasinya, dalam rangka misalkan itu dianggap sesuatu yang istilahnya 3M tadi, ini akan jadi bahan dispute nantinya nih, akan bahan jadi sengketa nih antara DJP dengan apa namanya DJP dan pihak Fiskus berkaitan dengan tentang biaya 3M ini. Karena eh, ibaratnya ada ketentuan yang lebih besar yang di atas PP ini yang sudah menegaskan tentang biaya 3M ini ya. Jadi ini juga salah satu hal yang akan jadi pertentangan ke depan tentang masalah fee istilahnya untuk mendapatkan pendapatan ini ya. Karena di PP bilang bukan 3M, tapi di ketentuan yang paling tinggi tentang 3M itu sudah istilahnya memperkenankan segala biaya untuk mendapatkan pendapatan itu diperbolehkan untuk diperkurangkan. Jadi akan tetap menarik dinamika antara Fiskus dan kemudian apa namanya wajib pajak nantinya dalam rangka penentuan tentang berapa PPh badan yang kita harus bayar nantinya. Kemudian jangka waktu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di PP sebelumnya jangka waktu untuk terkait penerapan tentang PPh final ini berbeda-beda untuk masing entitas bisnis. Ada yang 7 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang istilahnya 3 tahun ya. Kalau sekarang untuk PPh final ini berlaku tidak disebutkan waktunya ya. Kita tidak tahu kalau ada aturan terbaru, tapi praktis orang menganggap ini berlaku selamanya nih. Ya, kita tidak tahu kalau misalkan PP 20 ini akan dirubah, tapi kesannya dulu ada jangka waktunya, ada pembatasannya. Kalau sekarang tidak disebutkan jangka waktunya kapan. Seperti itu. Jadi intinya bahwa eh, jadi saya juga tidak bisa bilang selamanya karena ya kita tahu bahwa yang ini pasti akan selalu ada perubahan-perubahan dalam rangka menerapkan atau melihat dan mendorong kontribusi penerimaan negara. Jadi pada intinya pada perubahan ini tidak disebutkan jangka waktunya kapan. Kemudian juga ruang lingkup ya, ruang lingkup pekerjaan bebas ya. Jadi sekarang itu rata-rata pekerjaan bebas itu sudah diakomodasi ya seluruhnya. Diakomodasi dalam PP ini. Jadi vlogger ataupun selebgram ataupun apa semua dicoba dirangkul ya partisipasinya dalam sebagai pekerjaan bebas supaya dia tidak menggunakan vehicle-vehicle bisnis yang kemudian istilahnya membuat mereka istilahnya bisa menggunakan PT, CV ataupun istilahnya badan-badan usaha yang lain. Bahkan ada satu kalimat yang mencoba menggabungkan atau merangkul ya, merangkul bagaimana supaya istilahnya ketika kita buat aturan ini tidak mentah penerapannya karena ada orang merasa, oh saya tidak mau bayar pajak karena saya tidak disebut dalam ketentuan itu. Ada satu kalimat yang disebutkan di situ tentang kalimat dengan profesi sejenis ya, disebutkan bahwa dengan ada kalimat dengan profesi sejenis ya. Termasuk juga ada kata tenaga ahli lainnya. Nah, itu seperti itulah bagaimana aturan ini kemudian mencoba dieksplisitkan dalam rangka setiap orang kemudian bisa terkena dampak dari kebijakan ini. Kemudian lanjut tentang ruang lingkup penerima fasilitas. Di ketentuan PP 55 ini, penerima fasilitasnya seperti saya sebutkan tadi, hanya WPOP, objek pribadi, kemudian perseroan berbentuk OP, dan koperasi. Jadi ada 3 ini yang kemudian jadi anak emas dari PPh Final UMKM ini. Ya. Lanjut, kemudian ruang lingkup peredaran bruto. Ruang lingkup peredaran bruto sekarang tidak serta-merta ya. Meskipun omsetnya 4,8 tapi tidak serta-merta dipermudah ya. Tidak serta-merta dipermudah. Jadi kesannya memang tetap 4,8 tapi cengkramannya itu lebih kuat ya. Kenapa saya bilang cengkramannya lebih kuat? Karena dulu kalimatnya hanya usaha dan cabang ya. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud peredaran bruto adalah peredaran usaha dari usaha dan cabang. Sekarang kalau kita lihat kalimat dalam ketentuan ini, sekarang kalimatnya adalah termasuk jasa, PPh final, dan pendapatan luar negeri. Nah, ini kan yang dulu istilahnya masih abu-abu, masih tidak dieksplisitkan. Sekarang di ketentuan ini, kalau misalkan WPOP mau terapkan PPh final ini, nah, lihat dulu, kalian punya pendapatan usaha dari luar negeri enggak? Kalau dalam negeri 2 miliar, kemudian luar negeri 2,8, berarti istilahnya sudah mendekati untuk tidak pakai PPh final ini. Ya.
Termasuk kalau misalkan ada usaha jasa, oh ada istilahnya usahanya misalkan eh berkaitan dengan dagang. Kemudian ada jasa lainnya yang kemudian lebih dari kemudian ketika digabungkan pendapatan itu lebih dari 4,8 berarti tidak bisa menggunakan PPh final UMKM ini. Atau istilahnya Bapak punya istri juga berusaha ya, berusaha Bapak 2,8 kemudian istri 2,5 lebih dari 4,8 berarti sudah otomatis dalam rangka tidak bisa menerapkan aturan ini. Jadi sebenarnya tetap istilahnya pemerintah memanjakan, tapi juga semakin memperketat ruang lingkup dari eh, aturan ini. Lanjut, Mbak Dia. Nah, ini juga disebutkan seperti yang saya katakan tadi, penggabungan usaha. Jadi pendapatan usaha suami dan istri dianggap satu. Ya, dianggap satu karena kenapa? Dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya, dianggap sebagai satu sistem yang istilahnya tidak terpisah sehingga jumlahnya istri dan jumlahnya suami itu kemudian menjadi satu unit entitas yang kemudian bisa dijumlahkan, bisa dikenai perpajakan seperti ini untuk kemudian bagaimana caranya pemerintah untuk kita sebenarnya tidak lagi menggunakan PPh final. Kemudian masa berlaku, ya, seperti tadi disampaikan, tetap berlaku untuk Januari 2025 dan 2006 untuk yang pribadi, yang istilahnya sebelumnya memanfaatkan 7 tahun sebelumnya ya. Kemarin kan sempat yang pribadi-pribadi komplain ini kok belum ada aturannya kita mau terapin yang mana. Ya sekarang di ketentuan ini disebutkan bahwa tetap istilahnya kalau mereka memang istilahnya berhak ya, berhak untuk 2025, jatuh tempo 2025 sama 2026 mereka masih berhak ada masa transisi dan koperasi bisa sampai 2029 kalau misalkan di ketentuan sebelumnya mereka masih di PP 5 PP 55 yang mereka dulu 4 tahun ya. 4 tahun berapa tahun itu mereka masih kena berarti masih bisa berlaku. Surat keterangan juga untuk menerapkan aturan ini juga kalau misalkan ada yang masih punya itu masih berlaku juga. Masih pemerintah untuk mengakomodasi friendly-nya pemerintah untuk agar tidak jadi riak-riak supaya istilahnya tidak langsung serta-merta aturan ini diterapkan kemudian menimbulkan kegaduhan yang berdampak anti klimaks bagi tujuan dari pembuat undang-undang agar pemerintah mau bahwa rakyat ataupun unit usaha itu berjalan dengan positif nantinya. Kemudian ketentuan peralihan, jadi di ketentuan ini juga ada ketentuan peralihan yang kemudian menjembatani antara PP 55 dengan PP 20 ini supaya terjadi arsiran yang positif, ada kesinambungan yang baik, sehingga kemudian PP ini kemudian bisa implementatif dengan mengakomodasi orang-orang yang sebelumnya menerapkan dan masih berlaku, itu silakan diterapkan ya. Jadi tidak ada kekhawatiran tentang itu bahwa pemerintah tetap membuka ruang untuk kemudian PP ini meskipun sudah diterbitkan tetap untuk orang-orang yang berhak ya, berlaku surut ya, berlaku surut dalam artian orang-orang yang berhak di sebelumnya itu tetap istilahnya kemudian dengan terbitnya aturan ini tidak kemudian serta-merta hilang haknya atas hal tersebut. Kemudian selanjutnya ada ketentuan peralihan yang memberikan kepastian dan masa transisi, lebih mudahkan komunikasi dan penerapan di lapangan dalam implementasi kebijakan. Lanjut. Oke, ini kita bicara tentang resiko-resiko ya PP final terbaru. Jadi bisa dibilang bahwa eh, sekarang resiko-resiko ini dengan adanya PP ini, tentu kita harus memperhatikan resiko-resiko yang muncul, terutama bagi UMKM, terutama bagi istilahnya pengusaha-pengusaha baru yang mau belajar tentang dunia usaha, terutama bagi WP-WP yang istilahnya tidak paham tentang aturan-aturan ataupun ketentuan perpajakan. Jadi ini akan memunculkan resiko yang akan berdampak seperti yang saya katakan tadi, di kemudian hari akan ditanyakan, ya, di kemudian hari akan diminta pembuktiannya. Bayangkan kalau sudah 5 tahun kita cari atau 4 tahun dicari dokumennya, kita tidak tahu. Karena kan begitu pemerintah, karena kan batas waktu pembuktian dokumen untuk istilahnya dianggap firm, dianggap istilahnya tidak berlaku lagi kan 5 tahun. Jadi begitu menjelang 5 tahun, biasanya DJP sangat intens mencari orang-orang yang sudah 5 tahun ini dan melihat ada potensinya untuk kemudian dioptimalkan dalam rangka membayar kurang bayar pajaknya. Jadi resikonya akan pasti muncul, akan pasti dipertanyakan ya tentang kebijakan-kebijakan ataupun transaksi bisnis kita di masa lalu. Ya, jadi pastinya dalam hal ini kita harus mempercepat penerapan pembukuan yang lebih rapi. Jadi dengan adanya istilahnya ketentuan ini,
concern kita, awareness kita para pebisnis, para dunia usaha ya, para tim di keuangan atau finance betul-betul merapikan nih bagaimana caranya sistem kita ketika kita dipertanyakan ya, ini memang sudah ada sistemnya, memang sudah siap sistemnya ya. Karena dalam hukum di perpajakan ya, dalam hukum di perpajakan pada akhirnya ketika kita melakukan sengketa biasa melakukan pembuktian, siapa yang membuktikan, siapa yang bisa menang adalah siapa yang bisa membuktikan. Jadi kalau misalkan WP bisa membuktikan lebih bagus dari DJP, maka dia pasti akan memenangkan di sengketa apapun, apakah dia di pemeriksaan, keberatan ataupun banding, pasti dia akan menang karena dia bisa membuktikan tentang kenapa dia menerapkan itu. Tapi itu perlu diperkuat dengan sistem yang lebih rapi di saat yang ini. Makanya memang perlu para pengusaha sekarang sudah mulai aware, sudah mulai siapkan budget, sudah mulai siapkan istilahnya tim untuk bagaimana dia bisa mengelola pembukuannya dengan lebih baik, dengan lebih rapi. Karena kita juga kalau misalkan ya karyawannya juga tidak mau juga ya kejadian tiba-tiba resign lah. Anggaplah resign dari perusahaan tersebut ya. Tiba-tiba resign dari perusahaan tersebut, kemudian ketika ada surat cinta dari DJP, kemudian orang yang sudah resign itu kemudian lagi direpotkan lagi ditanya, ini kenapa ya kejadiannya masa lalu seperti ini ya? Ini kenapa ya kita transaksinya di sini dicatat ya? Jadi legasinya sekarang kalaupun ada tim yang sekarang hadir ini adalah orang accounting, finance, legasi yang harus dibangun oleh tim itu adalah sebuah sistem yang rapi, sebuah sistem yang terkelola dengan baik, sebuah sistem yang orang membuat kita tidak akan ditanya-tanya di kemudian hari bahwa oh itu karena kenapa? Itu karena begini. Jadi kita bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan kita dengan sistem yang rapi, dengan dokumentasi yang bagus dan istilahnya argumentasi yang bisa diterima. Sehingga ketika kita berhadapan dengan DJP ditanyakan kenapa transaksinya seperti ini, kenapa pendapatannya seperti ini, kenapa bebannya seperti ini, kenapa pajaknya seperti ini, kita bisa meyakinkan dia dengan satu sistem yang rapi yang membuat istilahnya mereka tidak bisa mengelak dari argumentasi ataupun data yang kita berikan. Apalagi kalau kita lihat kecenderungannya sekarang, kalau kita lihat sistem ataupun surat dari SP2DK dari DJP itu praktis kalimatnya hampir sama, ya copy paste. Kami menemukan ini nih, kami menemukan ini nih. Silahkan untuk mempertanggungjawabkan, silahkan untuk melaporkannya. Kita kan bingung kan, ini kita mau dia sebenarnya temuin data yang mana nih DJP ya? Dia sebenarnya ingin serang kita di sisi yang mana ya? Apakah betul dia ada data ataukah tidak ada data gitu kan? Sehingga kita kemudian yang harus mempertanggungjawabkan data tersebut. Kan sama kalau kita lihat sekarang ini pemerintah lagi asik ya dengan sensus ekonomi. Seharusnya kan kalau dia istilahnya melakukan database ekonomi yang bagus, yang memang bisa dipertanggungjawabkan, tanpa mereka harus turun ke lapangan pun mereka bisa membuktikan bahwa sekarang ekonomi kita growth-nya seperti ini ya. Turunnya seperti tapi kan untuk membuktikan itu mereka harus turun ke lapangan lagi, memastikan lagi, datang satu dari rumah ke rumah lagi untuk memastikan akurasi data itu. Di lapangan pun kita tahu bahwa di lapangan terkadang orang masyarakat menjawab seenaknya aja atau menjawab sesuatu dengan tidak tepat gitu kan. Karena takut disalahgunakan ya istilahnya data-data mereka ya seperti itu. Jadi ya itu tadi memang sekarang yang sangat-sangat perlu kita perhatikan adalah pengembangan sistem di perusahaan-perusahaan dalam rangka memastikan bahwa di kemudian hari hal ini tidak ditanyakan. Kemudian yang perlu diperhatikan juga tentang perhitungan peluang menjadi PKP dan kewajiban PPN. Ah, ini pasti akan jadi satu dispute di kemudian hari kalau kita tidak tepat menerapkan cut off-nya ya. Kapan kita 4,8 M? Karena bisa jadi menurut DJP karena berorientasinya adalah penerimaan ya dengan memperhitungkan atau menemukan data-data yang memang bisa valid, mereka kemudian akan menyerang kita. Oh enggak, Pak. Di bulan Februari, 1 bulan setelah itu, Bapak sudah harus melapor sebagai PKP. Tapi ini kalau saya lihat Bapak baru lapor di Desember sebagai PKP atau lapor di tahun depan sebagai PKP. Akhirnya ada potensi kurang bayar yang istilahnya kita harus diserang dan kita harus store. Jadi betul-betul cut off-nya pencatatan kita itu betul-betul fix kapan kita istilahnya memang PKP dan setelah itu kita harus melapor untuk jadi PKP kemudian ketika omsetnya 4,8. Jadi mulai sekarang sudah diperhitungkan nih potensi pendapatan kita saat ini dan potensi penerimaan kita di masa yang akan datang supaya istilahnya ketika kita PKP kemudian kita melaporkan itu. Kemudian SP2DK. Jadi ini resiko-resiko yang tadi saya perhatikan bahwa kita harus bersiap menerima surat cinta dari DJP dengan adanya ketentuan-ketentuan ini ya, ketentuan-ketentuan ini. Karena istilahnya PPh final ini istilahnya memang lebih spesifik ya, lebih unik sehingga kemudian perhatian dan otoritas pajak semakin besar bagi pelaku bisnis yang sudah tidak menerapkan PPh final ya. Jadi kalau
kemarin kita menerapkan PPh final, mungkin DJP sudah tutup mata. Ah, ini bukan perhatian saya nih, bukan concern saya nih, bukan fokus saya nih. Ya, saya bekerja aja sesuai dengan istilahnya yang menjadi skala prioritas saya. Jadi sekarang dengan masuknya orang-orang yang istilahnya sebelumnya PPh final menjadi PPh normal, itu akan menjadi juga ruang-ruang baru untuk diintensifikasi ya bagi para pelaku bagi para aparat pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pendapatan mereka. Jadi istilahnya tanggung jawab di DJP akan semakin besar karena ada perhatian-perhatian baru ya. Ibaratnya ada anak-anak baru yang mereka harus pelihara, jaga, oh ini harus dibesarkan, ini harus dimintain hasilnya dan sebagainya ya. Supaya dia bisa kurang bayar karena praktis peluangnya ketika dia keluarin SP2DK, praktis dia sudah temukan kesalahan kita, dia sudah ketemukan kekurangan kita, praktis ya kita harus melakukan kekurangan bayar, setoran kekurangan bayar. Nah, itu. Dengan ini pasti penyelesaian kurang bayar berpeluang besar terjadi karena tentunya ketika SP2DK itu dibahas ataupun diterbitkan itu pasti ada punya dasar bahwa oh kita akan punya potensi sebesar ini nih untuk kita dapatkan dari orang ini ya. Ini potensi yang istilahnya kita bisa dapatkan untuk mencapai target kita, KPI kita, ya. Karena mereka juga bekerja berdasarkan KPI-KPI yang menunjukkan performance DJP semakin positif ya, untuk untuk meningkatkan tax ratio, untuk meningkatkan potensi satu wilayah, satu cabang ya, KPP, Kanwil, Pratama, itu mereka pasti punya target masing-masing dalam rangka bagaimana supaya peluang-peluang entitas-entitas baru yang dulunya PPh final, sekarang PPh normal itu bisa dioptimalkan. Lanjut. Ini mungkin yang akan jadi risk reminder yang perlu menjadi perhatian kita bersama ya, karena berkaitan dengan kondisi-kondisi di lapangan yang menjadi perhatian ketika istilahnya munculnya SP2DK dari pihak DJP ya. Risk reminder yang pertama ini betul-betul sangat diperhatikan berkaitan dengan pembelian versus penjualan. Terkadang DJP itu masuk terkadang dari laporan keuangan kita ketika dia melihat kecenderungan ataupun menemukan data, apakah karena kita impor ataupun kita beli dari pengusaha PKP ya, terutama ini ya. Kalau dia melihat penjualan kita kecil, misalkan penjualan kita cuma 2,5 miliar ini, oh via final. Tapi pembelian kita ternyata 6 miliar, 7 miliar. Itu akan jadi alarmnya ya, alarmnya bagi pihak DJP ini kok beli sampai 7 miliar di istilahnya dari hasil impor, barang impor misalkan ataupun dari PKP ya. Tapi kok dia istilahnya pendapatannya cuma 2,5 miliar ya. Ini pasti ada penjualan yang tidak dicatatkan nih atau tidak dimasukkan. Nah, ini pasti pintu masuk nih ke depan bagi para pengusaha-pengusaha yang istilahnya sebelumnya menggunakan PPh final. Karena dianggap pasti ada penjualan yang tidak diakuin ya, seperti itu. Sehingga karena cara pandangnya DJP pasti skeptis ya. Cara pandangnya kita pasti mencoba efisien ya. Boleh jadi kita, oh bener nih, kita istilahnya untuk yang penjualan ini nggak usah dilaporin misalkan. Atau untuk yang istilahnya transaksi ini tidak usah dicatatkan sebagai penjualan supaya kita masih tetap PPh final. Bisa jadi ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang dilakukan oleh pengusaha dalam rangka mengefisienkan pembayaran pajak mereka ataupun menjaga diri mereka tetap pada level 4,8. Tapi ini ada salah satu pintu masuk kalau misalkan pembelian kita ditemukan terlalu banyak pada pihak-pihak lain ataupun di laporan keuangan neraca kita persediaan kita sangat besar. Ini kok persediaan sangat besar, ini memang masih ada atau tidak ada sama sekali gitu kan. Ini memang istilahnya ada di gudang atau dalam bentuk apa ini kan? Seperti itu. Jadi ini pasti akan jadi pintu-pintu masuk bagi mereka untuk mencoba mengajak ya, bahasa halus ini, mengajak Anda untuk menyetor penerimaan negara ya, seperti itu. Lanjut, tadi seperti yang saya juga sudah sampaikan cut off omset ya, cut off omset. Ini jadi perhatian juga bagi para DJP pasti. Karena dia lihat ini ada bisa dibilang ada keseleonya kita di sini pasti peluangnya bagi orang-orang yang tidak paham administratif, tidak lagi fokus di sini ya. Perusahaan pasti istilahnya agak istilahnya berat lagi kalau misalkan ini kita mungkin bisa tergelincir di sini dalam rangka kemudian pihak DJP kemudian melihat ada ruang-ruang di mana dia bisa menagih kurang bayar yang selama ini kita tidak laporkan ya. Karena ini kan ruang-ruang administratif. Karena
kalau menurut aturan PKP ya, 1 bulan sebelum kita 4,8, 1 bulan setelah kita PKP 4,8 M, kita harus melaporkan kepada negara atas eh, apa namanya kelebihan omset kita sudah 4,8 M untuk dikukuhkan sebagai PKP ya. Kalau kita misalkan masih lewat dari itu, ini peluang dia masuk. Oh, kamu sudah lewat nih, seharusnya kamu kena PPN nih, ibaratnya seperti itu. Kamu harus istilahnya penjualan yang kamu lakukan itu harus PPN gitu kan. Ya, ya seperti itulah biasa tekanan yang kita rasakan ataupun yang istilahnya dirasakan oleh dunia usaha berkaitan dengan istilahnya temuan-temuan atau data-data baru yang istilahnya dilakukan oleh para pelaku usaha seperti itu. Jadi ini inilah caranya pemerintah untuk membangun integrasi sistem database ini sehingga kemudian kalau kita PKP dengan PKP, ini terbaca nih pembeliannya kita ya, terbaca penjualan kita ya, sehingga tidak mungkin lagi dibohongin untuk pencatatan dan pembeliannya sehingga ketika dicoba dimatchingkan itu kemudian ada hal yang anomali, ada hal yang variasinya, ada hal yang istilahnya agak janggal, itu kemudian dipertanyakan. Kalau kita bisa membuktikan, oh memang saya beli istilahnya persediaan ini karena saya mau menjaga stok, jangan sampai ketika harganya istilahnya naik, saya tidak bisa beli itu barang gitu kan, keuntungan saya jadi kurang, jadi saya memang stok dan stok ini bisa bertahan lama gitu kan. Kalau kita misalkan contohnya ya pengusaha pengusaha ikan lah ya, yang punya cold storage. Itu kan pengusaha-pengusaha cold storage itu yang pengusaha-pengusaha ikan itu terkadang bisa menyimpan ikannya sampai 1 tahun ya, atau misalkan ikan-ikan yang dimakan di luar negeri ya, kayak telur ikan atau apa gitu kan. Eh, Mereka taruh di cold storage karena mereka mau menjaga bahwa penerimaan itu ketika istilahnya harganya naik bisa dijual tinggi sehingga mereka mengambil semua dari pengepul-pengepul untuk disimpan di cold storage dalam rangka berharap ketika harga naik ya terutama untuk ketika musim apa ya musim Imlek di China ataupun di Korea ataupun di Hong Kong mereka kan bisa impor harga naik ya barang yang dia jual adalah barang yang ketika istilahnya harganya lagi turun ketika mereka beli itu juga ada itu yang penting kita bisa membuktikan kepada pihak DJP. Kemudian yang ketiga tentang kelengkapan pencatatan dan dokumentasi seperti saya sampaikan tadi, ini memang harus jadi perhatian besar ya. Karena betapa dan bagaimanapun kelengkapannya pencatatan dan dokumentasi ini harus bisa dibuktikan dengan baik karena sampai 5 tahun kita butuhkan dalam rangka bisa meyakinkan DJP ketika suatu waktu mereka mempertanyakan kepada kita. Jadi eh, ini kemudian perlu di-prepare dari sekarang oleh para accounting, oleh para business owner, agar mereka tidak kemudian lengah, agar kemudian tidak abai, karena kita tidak tahu bahwa kapan resiko itu datang, kapan DJP itu kemudian menghampiri kita, untuk kemudian sedikit mengusik-usik dan mempertanyakan dan meminta adanya setoran pajak baru atas kewajiban perpajakan di masa lalu. Terakhir kemudian konsep 3M. Konsep 3M ini kan selalu jadi perdebatan. Apa sih yang kita anggap sebagai biaya mendapatkan? Apa sih yang dianggap sebagai biaya menagih? Apa sih yang dianggap sebagai biaya memelihara? Karena masing-masing punya goals ya. Terkadang ya misalkan anggaplah kita perusahaan yang kemudian dimintai bantuan sumbangan oleh sebuah perusahaan ya. Oh, saya mau bikin ada acara ini nih ya. Kamu nyumbang dong misalkan 10 juta untuk acara saya. Dalam rangkaian goals itu, sebenarnya kan kita tidak mau nyumbang, tapi karena ini relasi yang minta, terkadang kita harus menyumbang pada acara tersebut atau dosen. Sekarang ketika kita pencatatannya sebagai sumbangan, pihak DJP pasti tidak akan mau mengakui itu sebagai biaya 3M karena dianggap ya ada atau tidak ada sumbangan itu ya sebenarnya pendapatan itu kamu bisa mendapatkan pendapatan dari perusahaan tersebut. Tapi perusahaan mungkin berdalih, ya kalau saya istilahnya tidak kasih sumbangan ke mereka untuk kegiatan mereka, nanti mereka tahan proyek saya. Dianggap tidak cooperate dengan mereka, dianggap tidak bisa bermitra sama mereka. Ini perdebatan-perdebatan yang akan saling menghiasi jagat penerimaan antara DJP dan wajib pajak. Sehingga ini akan terus akan berputar, berdialektika dalam rangka perdebatan-perdebatan ini. Lanjut. Oke, ini mungkin ke fase selanjutnya tentang tips dan trik laporan keuangan. Saya rasa tentang laporan keuangan kita sudah punya gambaran yang apa ya, gambaran yang
sistematis ya tentang standar akuntansi keuangan itu seperti apa, tentang pengakuan itu seperti apa, tentang accrual basis itu seperti apa, tentang cash basis itu seperti apa. Saya cuma mencoba melihat dari perspektif tentang bagaimana kita melihat sebuah transaksi, substance-nya ya, substance-nya. Karena begitu transaksi itu kita anggap sebagai sesuatu yang tepat, berbeda dibandingkan yang lain, itu akan judgement-nya juga akan berbeda. Jadi memang kalau kita lihat SAK sekarang ini bahasanya kan substance over form ya. Substansi mengalahkan bentuk. Jadi meskipun bentuknya seperti apa, dokumentasinya seperti apa, tapi kalau substansinya tidak seperti itu akan bisa jadi bahasa penafsiran yang berbeda di kemudian hari dan mungkin akan jadi bahan dispute. Jadi betul-betul ketika kita mengakui pendapatan, betul-betul usahakan ketika kita usaha untuk UMKM misalnya, pengakuan pendapatan itu betul-betul omset yang kita harus akui itu betul-betul sudah kita terima dananya ataupun betul-betul kita prediksikan akan sangat kita terima dananya, ya. Karena ini menyangkut potensi kita akan bisa rugi dua kali nih misalkan. Kalau misalkan kita sudah PKP, kita sudah harus bayarkan pajaknya. Kalau misalkan kita tidak istilahnya tidak terima uangnya, berarti piutangnya juga kita tidak terima, ya. Makanya biasa banyak perusahaan itu menunda membuat faktur pajak karena dia takut transaksinya tidak terjadi. Dia nunda sampai kemudian yang bersangkutan bayar dulu supaya dia keluarin fakturnya, ya. Ini strategi-strategi untuk memastikan bahwa tidak ada piutang macet ataupun tidak ada faktur pajak yang harus mereka bayar sebagai istilahnya kewajiban kepada negara, tapi istilahnya tidak ada transaksinya dengan pihak yang bersangkutan atau pihak yang bersangkutan tidak mau bayarkan PPN-nya. Seperti itu. Karena banyak kejadian di mana UMKM terutama karena dia sudah naik kelas 4,8, mereka harus membayarkan ataupun menanggung PPN tersebut karena istilahnya customer-nya kemudian tidak mau membayar PPN tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan matching principle. Ini satu konsep dasar tentang akuntansi yang terkadang luput dari para teman-teman accounting ya, matching principle. Jadi terkadang itu kita lupa bahwa biaya-biaya kita itu sebenarnya bisa kita hold pengakuannya ya. Tergantung treatment akuntansi kita, bisa kita hold. Jadi misalkan ada biaya-biaya di depan yang istilahnya pendapatannya belum kita terima ya. Invoice-nya belum kita dapat. Tapi karena kita tidak paham atau tidak aware tentang praktik akuntansinya, setiap kita bulan kita akui dia sebagai beban, sehingga kita rugi ya, rugi di awal ya, rugi di awal untuk kemudian kita akui sebagai beban. Mungkin hal itu kita anggap biasa aja, tapi begitu istilahnya pendapatannya muncul, tetap kita anggap rugi itu di kemudian hari. Tapi kalau misalkan sampai kemudian nanti pada satu titik pendapatannya, ya anggaplah ya pendapatannya misalkan 2 miliar pada satu titik, tidak ada lawannya pendapatan tersebut, berarti kita harus menanggung 2 miliar sebagai laba kita pada tahun berjalan. 2 miliar itu kemudian kalau kita istilahnya kita sudah pada level tarif normal, 2 miliar anggaplah kita kalikan 11%, berarti hampir sebesar seratusan 200-an juta lebih yang kita harus bayar karena tidak ada lawannya terkait pendapatan tersebut. Jadi, pemahaman tentang matching principle itu betul-betul harus dipahami oleh para accounting, para business owner, bahwa ketika ada pendapatannya dicari lawannya apa ini pendapatannya, biayanya apa nih, ya. Kenapa sampai muncul pendapatan ini? COGS-nya apa ini? Inilah yang kita harus pasangkan ya matching principle-nya sebagai ada pendapatannya, ada variable cost-nya pastinya. Tidak mungkin ada pendapatan kalau tidak ada variable cost karena ini bukan biaya gaji yang sifatnya fix, biaya sewa yang sifatnya fix. Ini pasti ada ketika ada pendapatan, pasti ada lawannya, ada pengorbanan yang kita lakukan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Makanya kan kalau kita lihat definisi COGS adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan. Jadi pendapatan, revenue, setelah revenue itu muncul COGS. COGS dikurangkan dengan revenue dikurangkan dengan COGS itu kemudian jadi gross margin. Dari gross margin ini juga sudah pintu masuk terkadang eh, DJP untuk masuk ya. Jadi hati-hati juga di gross margin. Karena kalau gross marginnya tidak sesuai dengan standar industri, itu bisa dia mereka pertanyakan, ini kok tidak sesuai dengan standar industri ya? Nah, ini satu istilahnya pintu masuk atau satu serangan yang terkadang kita tidak prediksi. Kenapa sih dia harus memperhatikan dengan standar industri? Bukannya perusahaan saya berbeda dengan perusahaannya dia, kenapa harus disamakan dengan standar industri? Bukannya omsetnya saya beda dengan omsetnya dia. Kenapa saya harus istilahnya disamakan dengan standar industri? Ditanyakan lagi, dimintain datanya lagi. Dari dimintain dan ditanyakan ini, bisa jadi keceplosan lidah, bisa jadi kesalahan pemberian data, bisa jadi istilahnya miskomunikasi antara tim finance dengan accounting dan tim pajak. Akhirnya jadi pintu masuk serangan untuk SP2DK dan minta kurang lebih bayar.
Kemudian margin, yang tadi saya bilang margin, gross margin, net margin, ini jadi satu potensi untuk kemudian jadi perhatian bagi DJP ya. Karena ini bisa jadi pintu masuk bagi DJP untuk melakukan counter attack ya, serangan balik untuk meminta kurang bayar pajak. Sama halnya kalau misalkan kita di apa namanya? Perusahaan ya, perusahaan yang sifatnya jasa misalkan, jasa. Itu jasa jangan sampai kalau kita bergerak di bidang jasa, jangan sampai laba kita itu jangan sampai di bawah 20%. Karena begitu laba kita di bawah 20%, pasti potensi kita lebih bayar, pasti potensi kita pemeriksaan. Ya, jangan sampai net margin kita di bawah 20%. Kenapa saya bilang jangan sampai potensi net margin kita di bawah 20%? Karena kita punya kredit pajak, ya. Kredit pajak itu sebesar 2%. 2% yang sudah dipotong dari omset. 2% yang dipotong dari omset, ya. Sedangkan kalau kita di bawah 20%, sedangkan kalau kita di bawah 20%, yang akan dikenain sama kita, yang akan dikenain pajaknya sama kita itu cuma 1,1% tarif efektifnya. Berarti 1,1% dilawan dengan 2% pasti lebih bayar. Inilah terkadang juga ya praktek di perpajakan yang kita lihat ya, yang kalau kita sampaikan di acara-acara seminar terkadang orang DJP bilang, "Saya sudah tahu praktek kalian. Begitu kalian istilahnya pasti kurang lebih bayar, kalian tidak mau lebih bayar, pasti kurang bayar. Sehingga kemudian kalian bagaimana caranya untuk kurang bayar?" Seperti itulah. Jadi kita sudah kena di kredit pajak, sudah kena lagi di pembayaran pajak tambahan karena kita menghindari kurang bayar. Ya. Jadi inilah yang bahasanya pernah di suatu seminar di Ikatan Konsultan Pajak di Indonesia, siapa yang berani memotong lingkaran setan untuk tidak menghindari kurang bayar ya, untuk mau mencoba melakukan pemeriksaan. Semua takut pastinya karena kan takutnya ya kesalahannya kita siapa tahu kita dicari-cari kesalahannya atau memang kita salah tapi kita istilahnya miss belum tahu di mana salah kita. Jadi apalagi ada pengalaman-pengalaman awalnya minta lebih bayar malah kurang bayar nantinya seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi perhatian untuk para accounting ya, terutama finance berkoordinasi dengan tim tax. Kredit pajak ya, kredit pajak ini harus dioptimalkan dalam rangka bagaimana kemudian kita tidak perlu bayar lagi pajak tambahan begitu kita kurang bayar. Apakah itu misalkan ansuran, PPh 25-nya ya, dicatat dengan baik sehingga ketika istilahnya biasa nih ada juga nih perusahaan-perusahaan yang lupa bahwa dia sudah pernah bayar PPh 25 atau dia punya kredit pajak ya dipotong dia PPh 23-nya oleh para yang pemberi jasa ya, dia tiba-tiba bayar, oh 300 juta. Jadi bayarin 300 juta karena luput bahwa dia pernah bayar istilahnya jasa 2% kepada pihak lain. Ini karena tidak ada punya talent, tidak punya tim administrasi yang tahu bahwa, oh Pak, kita pernah bisa manfaatin kredit pajak kita nih. Yang awalnya bisa 200 juta, bisa berkurang menjadi 50 juta aja karena kita punya kredit pajak. Hal-hal yang kecil inilah yang harus diperhatikan dengan baik oleh para accounting, para finance, dan para pajak untuk mendatabase dengan baik tentang laporan keuangan mereka ya. Jadi ada sisi-sisi yang sangat krusial yang bukan jangan sampai ini dianggap hanya sekedar angka, hanya dianggap sekedar pencatatan karena dari DJP itu jadi pintu masuk untuk melihat laporan keuangan dari pihak WP agar jangan sampai dia bandingkan dengan industri-industri, jangan sampai dia bandingkan dengan penelitian-penelitiannya atau perusahaan sejenis, omsetnya sama, industrinya sama, NIB-nya sama, ya KLU-nya sama, dia cocokkan ini kok labanya ada deviasi ya, net marginnya ini kok lebih tinggi, ini kok pengakuannya lebih rendah ya, seperti itu. Jadi siap-siap untuk kemudian dijadikan itu sebagai salah satu sasaran tembak ke depannya. Lanjut terakhir tentang cash flow strategi, seperti yang saya bilang tentang cash flow strategi pasti kita berkutat tentang pendapatan, biaya, pajak, dan buffer cash kita ya. Harus ada cadangan untuk mengantisipasi resiko dan ketidak resiko dari ketidakpastian di masa yang akan datang ya. Jadi ini memang harus betul-betul dijaga tentang cash flow kita ya. Jangan sampai ketika kita butuh itu kemudian tidak ada dananya, jangan sampai ketika kita mulai berproduksi itu kemudian kita tidak tahu sumber-sumber penerimaan kita ya, ya berkaitan dengan piutang kita. Jangan sampai ini jadi hal yang menghambat ya kegiatan bisnis kita ya ke depan dalam rangka kesinambungan perusahaan ya dan aktivitas yang lebih positif. Jadi betul-betul diciptakan ya, dibuat rekening khusus perusahaan untuk memastikan
dana yang masuk itu merupakan omset perusahaan. Jadi tidak bercampur antara misalkan kebiasaannya UMKM masih bercampur antara rekening pribadi dengan rekening aktivitas perusahaan ya. Ya, gajinya owner masuk ke situ, kemudian pinjamannya owner masuk ke situ, kemudian istilahnya apa namanya, pendapatan lain-lainnya owner masuk ke situ juga biasanya ya. Jadi kita tidak tahu penjualan asetnya owner masuk ke situ. Sehingga ketika istilahnya diminta oleh DJP, rekening koran misalkan yang buruk-buruknya diminta rekening koran oleh DJP untuk membuktikan, oh Bapak sudah 4,8, oh tidak Pak, saya cuma 2 miliar, usaha saya cuma 2 miliar, 3 miliar. Tapi ini Pak, rekening Bapak 5 miliar, gimana nih Pak? Padahal di situ ada penjualan aset, atau istilahnya utang dari teman untuk jalankan bisnis. Jadi usahakan kalau utangnya tetap masuk rekening perusahaan ya, untuk menggambarkan alur transaksinya bahwa itu memang perusahaan yang utang Pak, bukan saya ya. Seperti itu. Ya termasuk kalau bisa semakin lebih spesifik lagi ya rekening project ya. Kan biasa ada juga rekening project ya. Untuk memastikan project ini untung atau rugi, kita pastikan bahwa rekening project itu istilahnya berbeda dengan rekening yang sifatnya holding sebagai perusahaan. Jadi pendapatan dari project itu bisa dimasukkan ke rekening holding nantinya. Berapa sih laba bersihnya di project ini? Oh 2 miliar atau 1 miliar bisa dimasukkan ke project sebagai kontribusi ke rekening utama seperti itu. Jadi bisa di tracing. Rekening project juga mendapatkan uang dari rekening utama sebagai talangan ibaratnya 1 miliar. Oh, bisa di tracing. Oh, saya punya utang 1 miliar ya, saya punya modal 1 miliar dari rekening utama ya, seperti itu. Sehingga pengelolanya dalam hal ini direktur project ataupun manajer project lebih hati-hati dalam mengelola dananya karena dia lihat uangnya di project seperti apa, seperti itu ya. Kemudian hati-hati dengan penerimaan bukan pendapatan, ya seperti yang tadi saya sampaikan, jangan sampai dianggap konsep. Hati-hati juga dengan piutang yang tidak tertagih yang menghambat cash flow strategi kita, ya dalam rangka menjaga operasional perusahaan bisa berjalan dengan baik. Kemudian juga tadi seperti yang saya sampaikan tentang optimalisasi kredit pajak supaya pajak yang kita tanggung tidak terlalu besar setiap bulannya. Dan yang paling penting libatkan tenaga ahli untuk sharing dan apa namanya, bertukar pendapat, bertukar gagasan, ya. Karena biasanya tenaga ahli punya pengalaman-pengalaman, punya pengetahuan-pengetahuan, punya kompetensi untuk bagaimana mendialogkan ataupun pengalaman-pengalaman mereka untuk kemudian mendapatkan solusi bagi para accounting atau finance ataupun business owner. Jadi katanya kalau di Amerika itu ada dua teman yang harus didekati oleh business owner, satu ahli legal, satu adalah accountant. Saya rasa demikian pengantar dari saya selaku narasumber hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalaupun ada pertanyaan ataupun ada diskusi ataupun ada sharing-sharing yang kita bisa sama-sama optimalkan dalam rangka pertemuan webinar kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Afandi. Baik, Em, kita sudah bisa melangkah ke acara selanjutnya yaitu sesi Q&A. Jadi, Bapak dan Ibu peserta dipersilakan menyampaikan pertanyaan bisa melalui raise hand ataupun kolom chat Q&A di Zoom ya. Silakan jangan ragu karena ini adalah kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Dan sambil menunggu pertanyaan dari peserta juga, izinkan saya mengawali dengan satu pertanyaan nih, Pak. Menurut Bapak, kesalahan apa yang paling sering dilakukan oleh pelaku usaha atau UMKM terkait penerapan PPh final dan bagaimana cara menghindarinya sejak awal? Iya, berkaitan kesalahan paling mendasar tadi saya sudah jelasin sebenarnya ya. Kesalahan mendasar itu kalau kita lihat rata-rata mereka itu yang paling dasar banget tidak bisa membedakan pendapatan mereka ya. Tidak bisa membedakan bahwa ini adalah pendapatan mereka ya, tidak bisa mencatat omset mereka, usaha mereka. Kalau kita lihat sekarang di definisi PP 20 ini kan bahwa yang dimaksud dengan omset itu adalah sekarang adalah pekerjaan dari usaha dan jasa ya, baik itu final ataupun non final, kemudian dari istri dan juga dari luar negeri. Di luar negeri juga sekarang sudah diakomodasi. Jadi kalau kita tidak bisa merangkum itu ataupun mencatat itu dalam satu dokumen yang kita bisa pertanggungjawabkan di kemudian hari, itu akan jadi objek serangan kita di masa yang akan datang. Jadi memang
kesalahan paling mendasar itu adalah awalnya memang pencatatan, ya. Karena itu kan akan jadi bahan kita untuk berargumentasi dengan DJP nantinya, ya. Kalau tidak ada pencatatan itu tentang omset kita ataupun tidak ada bukti misalkan invoice-nya atau apa dan sebagainya, orang akan bilang mana buktinya bahwa ini bukan apa namanya? eh, bukan pendapatan. Kita kan pasti bilang, oh, kalau saya pendapatan itu pasti ada invoice-nya, ada faktur pajaknya misalkan, ada bukti tanda terima barangnya misalkan. Kalau ini kan memang praktis uangnya masuk, tidak ada dokumentasi itu. Tapi poin paling penting adalah memisahkan juga tadi seperti yang saya sampaikan, memisahkan antara rekening yang berkaitan dengan pribadi kita dengan perusahaan kita sehingga kemudian terlihat bahwa perusahaan kita ini sudah dikelola dengan governance, ya, dikelola dengan konsep yang istilahnya business minded, ya, bukan lagi istilahnya private minded, tapi bisnis yang sifatnya memang business minded itu mencoba entitas bisnis itu terpisah dengan kesatuan bisnis yang lain, seperti itu. Makanya terkadang kalau kita lihat sekarang banyak holding itu untuk satu skala bisnis saja dia menciptakan PT tersendiri, ya. Dia punya misalkan PT yang memproduksi barang. Ada juga sudah PT untuk pengepakan barangnya. Ada juga PT untuk antar barangnya. Ada juga PT untuk misalkan membeli barangnya. Karena dia mau menciptakan satu unit bisnis yang istilahnya uangnya itu bisa terkelola dengan baik, terintegrasi dengan baik, terukur dengan baik. Seperti itu. Jadi bisa jadi satu PT, tapi ya sekarang kan PT sudah tidak bisa lagi PP final ya. Satu PT itu mengelola untuk apa namanya bisnis yang lebih kecil. Karena semakin lebih kecil bisnis sebenarnya resikonya semakin lebih kecil juga perhatiannya DJP ya karena dia anggap oh ini masih baru nih ini masih anak-anak ayam ya ibaratnya ya. Anak ayam nih tidak perlu saya perhatikan. Tapi begitu dia sudah besar, wah saya harus perhatikan nih ternyata dia gemuk juga nih perusahaan nih gitu kan. Seperti itu. Jadi ini akan pasti s- begitulah caranya dia memecah transaksi karena begitu transaksinya lebih kecil ibaratnya orang DJP juga berpikir trade off. Saya keluarkan energi besar, saya keluarkan effort besar untuk kemudian memperhatikan hal-hal kecil, nanti saya tidak bisa mendapatkan yang besar di tempat yang lain dalam artian di entitas-entitas yang sudah memang saya bisa mendapatkan KPI saja sudah besar. Sama terkadang kalau kita berbisnis misalkan ya, ada satu perusahaan berprinsip yang mending satu customer aja ya. Dari satu customer saya sudah mendapatkan uang besar, laba besar. Daripada saya mengurus 10 customer, pusingnya sama, pendapatannya sama, labanya sama. Mending satu, satu saya urus perusahaan, saya bisa mendapatkan dari 10 perusahaan. Begitu juga cara pikir efisien dan efektivitas dari para misalkan DJP ya. Daripada saya pikir yang kecil-kecil, mending saya urus yang besar-besar ini yang kemudian saya dari satu perusahaan saya fokus, saya kejar apa yang salah-salahnya, kurang-kurangnya dia, saya bisa dapatkan potensi kurang bayar yang besar. Jadi manajerial bisnis kita memang sudah perlu mitigasi resiko-resiko yang muncul dari transaksi bisnis kita. Jadi memang dari apa namanya? Itulah terkadang salah satu isu di perusahaan-perusahaan terkadang yang juga terkadang dilakukan oleh di level gap-nya ya antara direksi, finance, accounting, dan tax karena mereka berjarak nih antara business owner dengan finance, accounting, and tax karena ada faktor pertama ada faktor confidentiality, yang kedua ada faktor bahwa orang finance, accounting, sama tax ini terlalu apa ya terlalu ribet ya. Saya mau berpikir dunia usaha, saya mau berpikir omset, kalian ingetin saya lagi untuk Pak jaga cash flow Pak. Pak jangan lakukan transaksi itu Pak. Pak ini ada pajaknya Pak. Jadi saya ganggu mood ya. Padahal di skala bisnis owner itu mereka maunya tuh moodnya enak dalam kondisi alfa sehingga pengambilan keputusannya bagus. Seperti itu. Jadi poinnya di situ. Jadi kalau saya ingin menyampaikan tadi apa yang poin paling mendasar tentang resiko yang paling mendasar adalah yang harus dijaga adalah resiko pencatatan dan resiko pembuktian. Itu mungkin Pak Dia. Baik, terima kasih untuk insight-nya, Pak. Sudah ada satu pertanyaan masuk dari peserta, dari Jayanti Tour. Kalau misalkan CV dari 2021 belum lapor dan bayar pajak PPh final, apakah kalau mau lapor yang sebelum tahun 2026 masih bisa pakai hitungan yang 0,5% dari omset? Silakan dijawab, Pak. Baik, karena itu berlakunya istilahnya surut dalam artian adanya PP 20 ini tidak mengganggu istilahnya kekuatan dari PP 55 tahun 2022 itu makanya masih diperbolehkan. Jadi istilahnya dia akan merujuk kepada aturan yang berlaku pada saat itu. Ya, jadi istilahnya bisa dipahami bahwa kita ketika diterapkan satu legalitas,
ya legalitas yang berlaku adalah legalitas pada saat ketentuan itu diterapkan. Jadi dia ini tidak PP tahun ini tidak berlaku surut ke belakang. PP ini berlaku ke depan. Makanya kalau misalkan kita baca ketentuan peralihannya itu dikatakan bahwa orang yang punya SKT, orang yang istilahnya pribadi yang kemudian masih menerapkan atau masih berhak atas PP 25 ini masih bisa menerapkan sampai tahun 2026 ini. Seperti itu mungkin jawabannya Mbak Dea. Baik, bagi peserta, kita masih ada waktu sekitar 12 menit untuk mengajukan pertanyaan lain. Dan ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan saya lihat di sosial media ya Pak. Tadi Bapak menyinggung mengenai SP2DK. Nah, dari pengalaman Bapak sebagai praktisi, apa saja kondisi yang biasanya memicu UMKM menerima SP2DK dari DJP nih Pak? Ini kita kehilangan pemateri. Jadi sambil menunggu pemateri kembali, ya mungkin terkendala jaringan, di Bapak Ibu boleh menanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan seputar usahanya ya, mulai dari UMKM ataupun mungkin kendala pembayaran pajak dan yang masih mungkin menjadi pertanyaan mengenai usahanya Bapak Ibu. Tadi materinya sudah dijabarkan, ini yang bisa saya rangkum sedikit. Jadi pemateri tadi menjelaskan bahwa hadirnya PPh Final UMKM terbaru melalui PP nomor 20 tahun 2026 ini bertujuan untuk menciptakan sistem perbajakan yang lebih sederhana, memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong praktik bisnis yang sehat dan formal. Baik, pemateri kita sudah kembali. Ya, Tadi maaf. pertanyaannya Pak, ini Tanyanya. yang umum saya temukan di media sosial, keresahan para pelaku usaha. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai SP2DK. Nah, dari Ya, pengalaman Bapak sebagai praktisi, apa saja kondisi yang biasanya memicu UMKM menerima SP2DK dari DJP? iya. Jadi kan eh, rata-rata banyak orang yang menerima SP2DK itu karena tidak kekonsistenan pencatatan ataupun pembukuan mereka ya. Ketidakkonsistenan itu kemudian biasanya dikomparasikan juga dengan pihak-pihak lain ataupun yang istilahnya apa namanya perusahaan sejenis ya. Contoh tadi saya bilang yang masalah pembelian dan penjualan ya. Kita terkadang simpel aja menganggap bahwa pembelian itu sebuah suatu hal yang lumrah dalam bisnis ya. Tapi bagi DJP itu melihat dia keanehan ya. Jadi memang skeptisme skeptisme ya. Ini satu berpandangan punya mindset skeptis bahwa yang bersangkutan pasti mau kurang bayar pajak, sedangkan satu berpikir optimis ya. Para pengusaha berpikir optimis bahwa mereka yang melakukan pembelian itu mereka akan mendapatkan margin yang lebih besar atau benefit yang lebih besar dari langkah yang mereka lakukan. Sehingga kemudian karena tidak tidak match antara pertemuan eh, gagasan tersebut, pertemuan cara berpandang tersebut pasti akan dipertanyakan oleh DJP. Itu yang pertama. Yang kedua juga istilahnya memang rata-rata SP2DK itu karena pihak sekarang data sudah terintegrasi ya. Mau tidak mau data sekarang sudah terintegrasi. Bahkan laporan audit kita itu kemudian terkadang kalau berbeda dengan SPT badan akan ditanyakan kepada perusahaan tersebut ya. Jadi ada pengalaman perusahaan yang satu, perusahaan tersebut SPT badannya mengaku untung ya. Karena SPT badan itu dianggap untuk kepentingan membuat kredit pajak misalkan. Mengajukan fasilitas kredit ke perbankan ya. Bank kan tidak mau kalau misalkan perusahaannya rugi dikasih kredit kan. Tidak ada masa depannya ini perusahaan kalau rugi kan. Tidak bisa mengelola bisnis dengan baik kalau perusahaan itu rugi. Nah, tapi pihak manajemen merasa, oh kita harus kasih bagus-bagus nih istilahnya ke bank supaya istilahnya bank mau kasih kita kredit. Bisa jadi seperti itulah cara pandang manajemen ya. Tapi ketika lapor SPT ternyata keuntungannya ya tidak sebesar yang dilaporkan di SPT badan.
Sehingga kemudian ketidakkonsistenan itu jadi temuan bagi DJP untuk menjadi sasaran masuk untuk kemudian mempertanyakan, ini beda, kenapa bisa beda? Kamu ngada-ngada ya, ngadi-ngadi ya bikin laporan keuangan, ya. Ini maksudnya apa? Kita jelasin-jelasin, akhirnya karena DJP tidak mau berpikir asal terima begitu aja, ya udah kita periksa. Kalau sudah bilang kita periksa, sudah berpikir 12 kali tuh si manajemen ya bisnisnya. Waduh, kalau diperiksa pusing lagi kita ini hadapi DJP atau apa dan sebagainya. Makin banyak ketemuan kesalahannya. Akhirnya apa? Ya udah berapa Pak bayarnya? Ya udah ini nego-nego istilahnya Pak, minta bantuan keringanan dan sebagainya. Akhirnya titik temunya ya bayar sesuai dengan perhitungan yang kemudian dianggap wajar dan relevan dalam rangka kewajiban perpajakan sesuai dengan istilahnya perhitungan-perhitungan yang sudah bisa dibuktikan gitu kan. Jadi istilahnya dari segi wajib wajib pajak memang istilahnya tanda kutip tersandra juga karena administrasinya kurang bagus, judgementnya kurang bagus, pencatatannya kurang rapi, kemudian kekhawatiran-kekhawatiran kalau misalkan temuan-temuannya akan lebih besar. Jadi hal-hal inilah yang kemudian menjadi semacam apa namanya eh, satu pola ke depan ya. Ini beda kalau saya lihat ketemu dengan perusahaan-perusahaan internasional ya. Perusahaan-perusahaan internasional itu sangat rapi dari segi pencatatan. Jadi bahkan sampai Mahkamah Agung pun mereka akan lawan DJP kalau misalkan mereka menganggap itu dirugikan dari segi bisnis mereka. Ya, karena mereka menganggap, wah, saya yang benar nih, saya punya data nih, saya punya keputusan bisnis nih, saya punya dokumen transfer pricing nih, ya. Bahkan sampai Mahkamah Agung pun mereka akan lawan ya. Ya. Jadi perusahaan-perusahaan internasional itu sudah mempersiapkan diri bahwa mereka akan diserang, mereka akan jadi lahan-lahan untuk permintaan penerimaan negara, ya, perpajakan. Sehingga kemudian mereka sudah mempersiapkan dirinya, ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan baru ya, yang pasti rugi, rugi, rugi. Kalau rugi, rugi, rugi itu kan pasti akan menjadi pertanyaan bagi DJP ya. Ini kok rugi masih masih apa? Masih jalan terus ini perusahaan. Gara-gara kenapa rugi? Ya, kalau rugi-rugi terus, uangnya dari mana? Emang mau orang talangin terus, gitu kan? Seperti itu. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bagi istilahnya para pelaku bisnis bahwa SP2DK itu sesuatu untuk menunjukkan kepatuhan. Bisa jadi sasarannya mereka tepat, bisa jadi juga sasaran mereka kurang tepat. Tapi intinya bahwa kalau dokumentasi kita bisa dipertanggungjawabkan, orang DJP pun bisa paham bahwa oh seperti ini loh istilahnya praktek bisnis di perusahaan tersebut. Jadi ada juga memang orang yang istilahnya open minded, ada juga yang bisa menerima, tapi ada juga yang memang istilahnya ah tidak Pak, ini harus dibayar gitu kan. Jadi kita berhadapan dengan proses komunikasi yang tepat, database yang bagus dan dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu mungkin Mbak Dia. Baik, terima kasih Pak untuk insight-nya kembali. Ini ada satu lagi nih Pak, mungkin yang terakhir. Baik. Nah, bagi UMKM yang omsetnya mulai mendekati 4,8 miliar, strategi apa yang sebaiknya dipersiapkan agar transisi menuju skema pajak normal dapat berjalan dengan baik, Pak? Baik, baik. Ya Mungkin tadi pertanyaannya gimana? sempat sempat terputus, Pak ya. Saya Iya, ulangi. iya betul. Bagi UMKM yang omsetnya mulai mendekati 4,8 miliar, strategi apa yang sebaiknya dipersiapkan agar transisi menuju skema pajak normal dapat berjalan dengan baik? Baik, pertanyaan yang bagus tentang masalah transisi ini. Jadi memang kalau kita misalkan sudah menjelang mendekati 4,8 ini, hal yang memang kita harus jaga itu paling penting adalah persiapan kita menuju PKP, ya. Persiapan kita menuju PKP karena memang targetnya DJP dengan membuat kita mau lari ke 4,8 atau melampaui 4,8 itu adalah dengan membuat kita agar masuk ke sistemnya mereka. Karena begitu kita sudah masuk ke sistemnya mereka, kita semakin mudah terkontrol
ataupun diawasi. Ibaratnya CCTV, kalau tidak ada CCTV di perusahaannya kita tidak bisa melihat aktivitas bisnis ataupun kegiatan karyawan-karyawan kita. Tapi begitu ada CCTV di tempat kita, maka itu kemudian perusahaan ataupun DJP akan semakin mudah mengontrol. Makanya ketika kita masuk ke dalam sistem PKP, itu akan semakin mudah terkontrol dengan baik. Jadi memang ketika istilahnya menuju transisi ini, yang paling penting adanya satu PIC. PIC ya, tim project yang berkaitan dengan masa transisi ini ya. Jadi betul-betul yang diperkirakan oleh tim PIC ini adalah bagaimana menyiapkan dokumentasi ataupun data-data yang berkaitan dengan persiapan-persiapan kita menuju tadi 4,8. Karena bisa jadi gara-gara PP ini ya orang pajak akan berpikiran, "Wah, ini mau ini PP 4,8 nih karena takutnya nanti seserangan di pemeriksaan nih masalah PPN-nya kemarin nih apakah betul baru sekarang 4,8 ataukah dari dulu 4,8." Jadi dokumentasinya betul-betul dipastikan bahwa oh memang dari dulu kita 4,8 tuh. Dicek tuh analisa laporan keuangannya lagi. Kalau bisa diaudit ya kan bahwa ini memang laporan keuangan kita atau biaya-biaya kita memang ada terjadi bisa dipertanggungjawabkan. Karena begitu ada laporan audit, DJP juga agak ibaratnya agak minder juga bahwa ini perusahaan ternyata aware terkait akuntabilitas dan transparansi untuk memastikan bahwa mereka bisa dilakukan pemeriksaan gitu kan. Jadi ibaratnya sudah ada assurance-nya lah, sudah ada pihak mengassurance bahwa memang laporan keuangan ini bisa dipertanggungjawabkan. Kalau laporan keuangannya tidak diaudit, si pihak DJP akan semakin mengobrak-abrik karena dia pikir, oh belum ada layer pertamanya nih yang mengaudit nih. Kalau misalkan diaudit, dia pasti akan mempertanyakan si audit, oh kok kamu audit salah-salah begini, ternyata saya temukan ini. Nah, nanti perdebatannya di antara mereka tuh. Jadi kita sudah bisa siapkan satu layer gitu kan. Jadi poinnya adalah memang menuju masa transisi, menuju masa persiapan, tim ataupun manajemen ataupun perusahaan sudah menyiapkan satu orang PIC untuk mempersiapkan dokumentasi-dokumentasi itu. Ibaratnya kalau kita biasa pemeriksaan, waktu dulu saya diminta untuk tangani pemeriksaan pajak, saya sudah langsung ditunjuk kamu PIC-nya ya. Jadi tugas saya mencari dokumen, tugas saya setiap hari adalah itu, mencari dokumen, bertemu dengan orang pajak, membaca membaca aturan ya, membaca ketentuan ya, bertemu dengan konsultan-konsultan pajak. Yang saya kerjakan adalah itu. Jadi PIC-PIC-nya adalah itu. Ya, job desk-nya seperti itu. Mungkin itu dari saya Mbak Dea. Mudah-mudahan menjawab. Baik. Terima kasih untuk insight-nya, Pak. Dan kita sudah sampai pada penghujung acara. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, nanti bisa didiskusikan saja di grup yang sudah ada ya, di grupnya kita khusus untuk sharing informasi seputar kelas kelas atau webinar di Adindra Office. Dan di situ nanti kita juga akan membuka em, grup khusus untuk berdiskusi terkait materi yang sudah pernah kita kami bawakan. Dan atas nama seluruh panitia, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Bapak Afandi Patrimansyur, atas ilmu, wawasan, dan pengalaman yang telah dibagikan pada sesi pada pagi hari ini.